Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan juri yang arif nan bijaksana, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peran generasi muda dalam mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya-karya monumentalnya, sudah sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani berjuang, mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Jikalau melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran, oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan tema peran generasi muda dalam menyebarkan kecintaan pada Al-Quran, yang berlandaskan firman Allah, Quran Surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnaka ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka dapat menghayati ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran.
Dari situlah pedoman dan pelajaran kita peroleh, kemudian kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda yang akan bisa menghentikan laju internet. Sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keilmuan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin yang berbahagia, kita menjadi prihatin atas peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat kita, antara lain pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022, adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai Kasat Reserse Narkoba dan dipercaya sebagai pemberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita tidak mengizinkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi di bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayangnya, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagum-kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Cina ketika zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangatlah kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tembok itu tidak dapat ditembus oleh musuh. Namun hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu dapat ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina memang terkenal dengan pembangunan temboknya, namun mereka lupa akan membangun karakter manusianya. Hadirin rahimakumullah, dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran dapat menyelamatkan karakter generasi muda untuk mensyiarkan kecintaan kita terhadap Al-Quran sebagaimana sejalan dengan firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah kamu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakter generasi kita di negeri tercinta ini. Pertama, menanamkan nilai-nilai melalui pembiasaan, dan yang kedua, menyebarkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Kita acungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat dapat mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran menjadi tuntunan aktivitas kita, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia pejabat, dia akan amanah dan bermanfaat. Kalau dia seorang pedagang, dia akan jujur dalam menimbang. Jika dia demokrat, dia tak akan ambil uang rakyat. Dan kalaupun dia jaksa, dia tak akan main api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat kita simpulkan: pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter, dan yang kedua, membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali mendekatkan diri terhadap Al-Quran dan menyebarkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Marilah kita berdoa, semoga kita menjadi insan beriman, jujur dalam perkataan, lembut pada perbuatan, berguna di masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir